Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini kita akan merenungkan sebuah ayat Natal dalam Matius 2 ayat 6. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Nats ini muncul ketika orang Majus yang dipimpin oleh sebuah bintang besar tiba di Yerusalem untuk mencari raja orang Yahudi. Ketika Raja Herodes mendengar tentang berita pencarian mereka, ia segera mengumpulkan para imam kepala dan ahli Taurat dan bertanya di mana Mesias akan dilahirkan. Maka para pemimpin agama ini mengutip nubuat Nabi Mika. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Melalui nats ini, kita akan merenungkan dua kebenaran penting berkenaan dengan kedatangan Kristus di momen Natal ini, mengungkapkan kebenaran tentang Yesus dan hakikat pemerintahannya. Pertama, kedatangan Kristus dalam inkarnasinya bukan peristiwa semacam karangan mitos, tetapi merupakan rencana kekal Allah masuk dalam sejarah untuk sebuah kehendaknya yang mulia, yaitu karya keselamatan bagi manusia yang berdosa. Oleh sebab itu Allah telah mengutus Nabi Mika untuk menubuatkan kelahiran Kristus lebih dari 400 tahun sebelum kelahirannya. Bahkan di mana kota tempat ia lahir pun sudah dinyatakan dalam kitab suci yang tercatat dalam Mika 5 ayat pertama tersebut. Nats Mika ini juga menyatakan bahwa Sang Mesias yang akan datang ini keberadaannya sudah ada sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ini berarti Sang Mesias itu memiliki keberadaan yang kekal. Mesias ini bukan baru ada saat dia lahir di Bethlehem, tapi dia adalah pribadi yang kekal. Dia adalah Allah yang kekal masuk dalam sejarah untuk menyelamatkan umatnya. Ya, Yesus Kristus, Sang Mesias yang lahir sebagai manusia di saat yang sama adalah Allah yang kekal. Dan ini berarti keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita adalah keselamatan yang sangat terjamin adanya sebab dikaruniakan di dalam Kristus, Sang Juru Selamat yang kekal adanya. Kedua, pemimpin yang datang ini bukan hanya memerintah sebagai seorang raja, namun dia adalah seorang gembala yang akan membimbing dan melindungi umatnya. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Dalam Yohanes 10 ayat 11, Yesus mengatakan bahwa akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kristus menuntun kita dengan kelembutan kasih dan anugerahnya. Ia memperhatikan dan menuntun kita berjalan menuju hidup, bahkan hidup kekal. Karenanya sebagai pengikut Kristus, kita diundang untuk mengikuti teladannya dalam kepemimpinan yang melayani dan menyatakan belas kasihnya. Meskipun keadaan kita mungkin dipandang kecil oleh dunia atau orang lain, janganlah berkecil hati. Tetaplah melayani mengikuti teladannya, karena ada Kristus bersama kita. Maka kemuliaannya akan menerangi seluruh tugas pelayanan yang Tuhan berikan. Sama seperti Bethlehem adalah sebuah kota yang kurang dikenal sebelumnya. Namun karena Kristus Sang Juru Selamat lahir, hadir di sana, maka sampai hari ini ketika kelahiran Kristus diberitakan, maka Bethlehem boleh dikenal bagi kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan pakai hidup kita dapat memancarkan kemuliaannya kapan saja, di mana saja, kepada siapa saja, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah datang sebagai Sang Raja yang memerintah dengan hati seorang gembala untuk membimbing dan memelihara kami. Tolonglah kami mengikuti teladan-Mu dalam kerendahan hati, kasih, dan pelayanan. Tolonglah kami untuk meneladani kepemimpinan-Mu dan menemukan kedamaian dalam pemeliharaan-Mu yang ajaib. Dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah lahir di hari Natal, kami berdoa. Amin.